Segala puji bagi nama Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Senang jumpa kembali bersama Gema Pancaran Berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba-Mu datang menghampiri Engkau. Hamba-Mu mengucap syukur karena segala kemurahan dan kebaikan-Mu yang terus berlaku dalam setiap kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan untuk di seluruh Indonesia. Kiranya mereka dapat mendengar firman-Mu, mereka dapat menanggapi firman-Mu, mereka dapat mengerti maksud dan tujuan kehendak-Mu dari firman yang hamba-Mu sampaikan pada malam hari ini. Hamba-Mu memerlukan kuasa Roh Kudus memimpin, kuasa Roh Kudus menguasai perkataan setiap ucapan yang hamba-Mu sampaikan, supaya setiap ucapan yang diurapi oleh kuasa Roh dapat menjadi hidup dan menjadi berkat, bekerja di dalam kehidupan roh, jiwa, tubuh setiap orang yang percaya kepadamu. Malam hari ini hamba-Mu percaya segala kekuatan roh jahat iblis setan sudah dimatikan kuasanya, sudah dihancurkan pekerjaannya oleh kuasa darah Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami dan Engkau memberkati firman-Mu malam hari ini. Terpuji bagi nama-Mu Bapa di surga. Kami sudah berdoa, memperalaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang seiman di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam suratan Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Firman Tuhan pada malam hari ini mengambil tema kasih yang mengikat. Di dalam dunia ada beberapa kata tentang kasih yang kita ketahui dari bahasa Gerika, yaitu kasih agape, yaitu kasih Allah. Lalu kasih philos, kasih storge, dan kasih eros. Dari antara kasih yang kita akan dengar dan kita akan simak malam hari ini, berbicara tentang kasih Allah. Kasih Allah adalah kasih yang mengikat dan yang menyempurnakan, kata firman Tuhan. Rasul Paulus berbicara tentang kasih, karena di dalam dunia kalau kita melihat banyak kasih yang dimiliki oleh setiap orang, tapi kasih yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak bersumber dari kasih agape, kasih itu sudah cacat dan cela oleh karena dosa. Kasih itu bukan kasih yang sempurna. Kasih itu kasih yang sangat terbatas. Kasih manusia satu ketika bisa merubah menjadi mengecewakan. Dan kasih itu mengandung kuasa, dan kasih itu mengandung kekuatan, dan kasih itulah yang memberi kehidupan. Malam hari ini kita akan melihat tentang kasih Allah yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Saya akan bacakan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-6. Dikatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Di sini kita melihat tentang kasih Allah kepada bangsa Israel. Karena firman ini datang kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Di dalam firman yang kita dengar, ada satu pernyataan dari Tuhan
Katakan, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang. Kasih Allah ditunjukkan kepada beribu-ribu orang. Kasih itu ditunjukkan dalam kasih setia. Kasih setia itu kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang tidak bercacat celah. Kasih yang begitu utuh dan sempurna. Dan Tuhan tunjukkan kepada beribu-ribu orang. Tapi ada, yaitu ketetapannya. Apa ketetapannya? Yaitu mereka yang mengasihi aku. Aku di sini huruf besar yaitu Tuhan. Dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi kasih Allah mengandung satu pendidikan, yaitu satu ketetapan bahwa kasih Allah itu membutuhkan timbal balik. Jadi Tuhan dapat mengasihi beribu-ribu orang, tetapi adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang berpegang pada perintah-perintahnya. Jadi wujud kasih kepada Tuhan yaitu berpegang pada perintah-perintahnya. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang kelima dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, di sini perintah. Tuhan memerintahkan. Tadi di dalam Keluaran pasal 20 ayat 6 pernyataan dari Tuhan mengasihi. Tetapi ada ketetapannya, yaitu orang yang mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5, perintah. Perintahnya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya roh, jiwa, dan tubuh. Kita manusia ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan itu Tuhan perintahkan supaya dapat mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap roh, jiwa, dan tubuh. Lalu kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal 11 ayat 1 dikatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Di sini ditekankan haruslah. Jadi satu bukti bahwa kasih Allah yang mengikat di sini diwarnai dengan satu timbal balik. Timbal balik artinya Tuhan menginginkan, Tuhan mengasihi orang percaya, dan orang percaya mengasihi Tuhan. Jadi tidak bisa pincang atau tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Hanya mengharapkan terus kasih Tuhan, tapi dalam hidupnya tidak mengasihi Tuhan. Karena jelas orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia mengasihi sepenuh kehidupannya, yaitu roh, jiwa, dan tubuhnya. Dan di sini dijelaskan roh, jiwa, dan tubuhnya, yaitu untuk melakukan dengan setia kewajibannya terhadap Tuhan. Kewajibannya terhadap Tuhan yaitu apa? Senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37, di sana Yesus mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi kalau roh, jiwa, dan tubuh kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan, sudah pasti kita dapat berpegang kepada segala ketetapannya. Sudah pasti kita dapat berpegang pada peraturannya. Dan sudah pasti kita dapat berpegang pada perintah-perintahnya. Berpegang di sini punya pengertian sudah menjadi kehidupan. Secara otomatis sudah menjadi kehidupan bahwa hidupnya senantiasa menjalankan ketetapan Tuhan, menjalankan peraturan Tuhan, dan menjalankan perintah-perintahnya. Karena jelas Yesus mengatakan,
kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Berarti suatu perintah dari Tuhan setelah Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Kita akan melihat bahwa Tuhanlah yang sudah lebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada manusia di dalam suratan 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Dikatakan demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi jelas sekali di sini Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Jadi bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Nah, dengan apa Allah mewujudkan kasih-Nya kepada kita? Selain dengan menciptakan langit dan bumi dengan seluruh isinya, tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan rela turun ke bumi menyatakan diri-Nya untuk mengadakan pendamaian atas dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di atas bukit Golgota, di mana waktu darahnya tercurah, darah itulah yang menggenapi grafirat yang seringkali dilakukan oleh para imam-imam besar di zaman Israel, di mana mereka memotong binatang lalu mencurahkan darahnya ya di atas tabut perjanjian di ruang Maha Kudus, supaya ada grafirat Allah yang menyatakan pendamaian antara Allah dengan orang yang bersangkutan, yang berdosa. Dan di sini Yesus menggenapi di atas bukit Golgota, darahnya itu tertumpah sebagai satu pendamaian bagi dosa-dosa kita yang percaya kepadanya. Kita mendapatkan grafirat atau pendamaian dengan Tuhan, sehingga saat itu juga dosa-dosa kita diampuni. Nah, pernyataan itulah waktu Yesus datang sebagai anak manusia, juga sebagai anak Allah yang menyerahkan hidupnya di atas bukit Golgota, tersalib bagi dosa-dosa kita. Itulah pernyataan bahwa Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Tatkala kita masih berdosa, Dia sudah mati untuk kita. Sehingga itu wujud daripada Allah lebih dahulu mengasihi kita. Namun setelah Allah mengasihi kita, timbal baliknya Allah minta. Yesus sendiri yang mengatakan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihi Tuhan Allahmu berarti perintah, himbauan, ajakan, permintaan, supaya orang percaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, yaitu roh, dengan segenap jiwa, ya, jiwa jelas kehidupan, dan dengan segenap akal budi tubuh yang dikatakan tadi di dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-5. Jadi di sini kita melihat, jika kita sadar bahwa kasih Allah itu mengikat, maka berarti kita perlu menyadari dari hidup kita ini harus ada satu timbal balik hidup yang mengasihi Tuhan. Dan hidup yang mengasihi Tuhan adalah hidup yang dengan secara otomatis berpegang kepada segala ketetapannya, berpegang kepada peraturannya, dan berpegang pada perintah-perintahnya. Dan inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini, yang berbicara tentang kasih yang mengikat, bahkan menyempurnakan. Kasih dari dunia tidak bisa mengikat. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun atau kekuatan apapun yang dapat memisahkan aku daripada kasih Allah. Karena kasih itu mengikat, dan kasih itu sungguh sempurna. Kasih dari dunia cacat dan celah oleh dosa. Kasih dari manusia cacat dan celah oleh dosa. Kasih yang sempurna dan kasih yang mengikat, yang memberikan hidup sampai pada kekekalan, hanya kasih yang datang dari Allah, kasih agape. Puji akan nama Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua, supaya kita sebagai orang percaya mulai sadar hidup ini hanya untuk mengasihi Allah, karena Allah hidup
untuk mengasihi kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu, sebab malam hari ini kami boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan kami berharap supaya firman ini dapat didengar oleh saudara-saudara seiman kami di seluruh Indonesia Tuhan, dengan cara di mana Roh Kudus memimpin mereka mendapatkan bagian-bagian yang dapat mereka dengar, firman yang mengajar, firman yang mengingatkan, firman yang menuntun kepada jalan hidup dan kebenaran, firman yang dapat memberikan faedah dalam hidup yang sementara sampai hidup yang akan datang nanti Tuhan dalam kekekalan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, masih banyak anak-anak Tuhan yang belum mengecap kasih Tuhan, sekalipun mereka mengetahui bahwa Allah itu kasih, namun masih banyak yang hidup di luar kasih Allah. Malam ini hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya mereka dapat mengalami kasih Allah, mereka dapat mengalami kasih mula-mula, mereka dapat mengalami kasih itu mengalir dalam kehidupan mereka dan diam dalam kehidupan mereka dan memerintah dalam kehidupan mereka, bahkan menguasai kehidupan mereka, karena kasih-Mu kasih yang kekal, kasih-Mu kasih yang mengikat, kasih-Mu kasih yang sempurna ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, baik anak-anak Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami kasih yang pudar, kasih yang telah menjadi tawar, Engkau mau kembalikan Tuhan, Engkau mau pulihkan Tuhan, karena hidup dalam kasih-Mu adalah hidup yang sangat berarti, hidup yang sangat berfaedah. Engkau mau tolong Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamahlah mereka, alirkan kasih-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Hamba-Mu juga berdoa, anak-anak-Mu yang sakit, lawati dan sembuhkan. Anak-anak-Mu yang susah, lawati dan hiburkan mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami kekurangan, bukakan pintu kemurahan-Mu, berkati hidup mereka Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan, supaya pujian syukur mereka sampai ke hadapan hadirat-Mu. Roh Kudus terus bekerja, melawati negara kami Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang perlu ditolong Tuhan. Engkau kiranya akan melawati bangsa kami Tuhan, mengasihi bangsa kami, menyatakan kekuasaan-Mu Tuhan, mengendalikan para pemimpin bangsa kami, pemerintahan bangsa kami, supaya mereka dapat sukses dalam mengemban tanggung jawab mereka sebagai pemimpin-pemimpin bangsa, dari presiden, wakil presiden, para menteri kabinet Indonesia Maju Tuhan, bahkan Tuhan jajaran-jajaran dari Tuhan Yesus, eksekutif, legislatif, yudikatif, Engkau akan menolong Tuhan, memimpin, memberkati Tuhan, tokoh-tokoh agama di negeri ini Tuhan. Engkau mau mempersatukan Tuhan, supaya negara kami tetap aman dan tentram, tetap dalam damai sejahtera, tetap dalam kesatuan dan persatuan. Tuhan, hamba-Mu memohon padamu, di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati doa kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kami sudah berdoa, ampunilah segala dosa-dosa kami, nyatakan kuasa pengampunan-Mu Tuhan, supaya mereka semua dapat menikmati hidup yang baik, bahkan lebih baik dan lebih baik untuk hormat dan kebesaran nama-Mu. Bapa di surga, kami sudah berdoa, kami tamatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Immanuel.